Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Permisi Pak, mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar. Ya, ada apa-apa. Ada apa ya? Kok agak rusuh gitu? Gini Pak, saya kan sekarang ada proses pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum Merdeka ya. Dimana siswanya itu kan kalau di sini beraneka ragam corak Pak. Kemudian bersifatnya diferensiasi ya kalau nggak salah. Di sana saya masih ada kendala Pak. Salah satunya kendalanya saya pembagian kelompok mungkin atau untuk pembagian tugas. Setiap individu itu ada beda-beda Pak keinginannya. Ada yang ingin menonton video Pak. Kemudian ada yang cuma ingin mendengarkan saja. Kemudian ada juga yang ingin lari-lari gitu Pak. Jadi saya agak sedikit kebingungan ini Pak. Bagaimana cara pengelompokan yang baik dalam proses pembelajaran yang bersifatnya diferensiasi seperti itu Pak. Kemudian alokasi waktu Pak. Ketika saya ingin menyodorkan misalkan satu media pembelajaran berbasis proyek, salah Pak. Ternyata siswa itu tidak ada respon yang baik karena cuma beberapa orang yang berminat dalam bidang hal tersebut. Kemudian saya ingin mencoba dengan sebuah rekaman saja. Ternyata anak-anak inginnya ada yang sambil lari-lari bertanya gitu Pak. Saya mencoba untuk melakukan wawancara. Metodenya dengan wawancara bukan hanya diskusi. Sebagian anak ada yang merasa malu-malu gitu Pak. Jadi saya merasa belum menemukan yang pas bagaimana cara mengalokasikan proses pembelajaran yang baik begitu Pak. Oh gitu ya? Iya Pak. Yang Bapak hadapi terkait dengan pembelajarannya. Ini Pak, di kurikulum Merdeka itu disarankan kita menggunakan tadi yang Bapak sampaikan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Iya. Bisa pembelajaran, bisa kontennya, bisa prosesnya, bisa produknya. Kontennya berarti kalau konten berarti materinya kita harus bagi-bagi. Ya. Ya, harus bagi-bagi. Misalkan gaya belajar kan, ada gaya belajar, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang auditory. Jadi kita menyediakan konten belajar itu dalam bentuk visual, dalam bentuk auditory maupun dalam bentuk kinestetik. Kan? Begitu juga prosesnya, produknya adalah tagihan yang disampaikan murid, gitu kan? Ya. Nah, sejauh ini apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan penyediaan kegiatan yang kira-kira bisa diikuti oleh anak yang memiliki ya tadi yang auditornya, yang visualnya, yang kinestetiknya. Saya yang sudah saya lakukan Pak, kembali lagi ke bagian mode pembelajaran. Saya mencoba menggunakan mode pembelajaran yang pertama itu berbasis PBL Pak. Kemudian yang kedua berbentuk PJBL atau proses pembelajaran proyek. Di mana di sana saya menerapkan tentang diskusi, kemudian juga inginnya menerapkan sebuah penggalian informasi dan untuk membuka sifat anak tersebut atau peserta didik tersebut bisa berpikir tingkat tinggi gitu Pak tentang materi yang kita sodorkan
setelah mereka mengkaji permasalahan atau mengidentifikasi masalah tersebut gitu Pak. Itu yang sudah saya laksanakan, dan mungkin harapannya ke depannya ada perbaikan-perbaikan lagi gitu Pak tentang hal itu. Ya, apa yang Bapak sampaikan terkait dengan solusi yang Bapak tawarkan tadi, yaitu adanya variasi pembelajaran ya, model Ya. pembelajaran dari pembelajaran basis masalah Ya. sekarang pembelajaran basis proyek. Itu sangat luar biasa mengakomodir dari gaya-gaya belajar yang murid ya. Jadi murid ada yang kinestetik, ada Ya. yang visual, ada yang auditory. Jadi mungkin kalau di proyek mungkin nanti produknya juga bisa beda-beda gitu kan? Beda-beda Pak. Jadi produknya bisa yang beda-beda. Misalkan yang auditory, misalkan menggunakan apa? Hasil interview, rekaman, Rekaman dan lain-lain bisa disalurkan. Kalau yang visual seperti apa? Membuat video Pak, Oh. peraga, Oh, membuat peraga. video peragaan, kemudian saya suruh untuk memberikan tugasnya itu ke dalam salah satu situs Google Google Class gitu Pak. Wah, luar biasa. Wah, Itu ide-ide. cita-cita saya seperti itu Pak. Bagus sekali ya itu. Kemarin waktu berdiskusi dengan anak-anak atau peserta didik, karena banyak tadi itu Pak kebutuhan yang bersifat diferensiasi dan tidak adanya kesamaan dalam satu kelas, maka saya mencoba melakukan hal seperti itu. Bagus, bagus. Kira-kira materi yang akan Bapak ajarkan tentang pembelajaran diferensiasi materi apa Pak? Materi pembelajaran tentang prinsip-prinsip persatuan dalam keanekaragaman bangsa Pak. Itu yang akan saya terapkan kalau di semester 2 ini Pak, atau di semester 6. RPP-nya sudah disampaikan ke saya ya? Sudah Pak. Yang tadi disampaikan tadi Pak. Oh, iya. Dan kalau kurang jelas ini Pak bisa saya perlihatkan lagi RPP-nya yang seperti ini Pak. Wah, luar biasa, bagus ya. Terima Ya. kasih. Ya itu tujuannya sudah jelas. Kira-kira kapan kita bisa ke kelas Pak untuk pelaksanaan? Kalau ke kelas jadwal saya paling nanti siang Pak. Karena sekarang saya belum ada jadwal. Nanti siang setelah beres kita istirahat, langsung ada jadwal masuk kelas. Ini kegiatannya apakah nanti ada meminta bantuan teman sejawat guru lain atau gimana? Untuk prosesnya sepertinya saya cukup dengan peserta didik saja Pak. Karena untuk media yang diperlukan sudah saya siapkan, seperti Infocus atau yang lainnya juga sudah ada Pak. Mungkin cukuplah, tidak ada lagi. Mungkin seorang visioner mungkin nanti ada Pak, atau supervisi saja dari Bapak sekalian langsung Pak. Ya, terima kasih. Insya Allah saya bisa menghadiri proses pembelajaran Bapak. Ya. Ada lagi yang ingin Bapak tanyakan pada saya Pak? Yang ingin saya tanyakan itu untuk sementara waktu nanti cukup Pak. Paling nanti saya setelah disaksikan dalam proses pembelajaran apa yang harus saya perbaiki dan apa yang harus saya lanjutkan dalam proses pembelajaran nanti, takutnya ada kelemahan-kelemahan yang belum maksimal. Karena kalau menurut perencanaan yang saya buat tersebut, saya mempunyai keyakinan ini 90% bisa berhasil Pak. Kalau benar-benar ini penerapannya bisa dilaksanakan, bisa dia mengubah. Baik, sudah sangat bagus ya. Terima kasih Bapak sudah datang ke saya. Jangan sungkan lah. Ya Pak. Bila ada masalah atau apa, datang saja, cerita saja ya. Tidak ada. Ada lagi yang lain? Cukup Pak, terima kasih Bapak sudah meluangkan bisa mendengar isi curhatan saya tentang proses pembelajaran, dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivasi saya dalam proses pembelajaran penanggulangan peserta didik yang bersifat spesialisasi seperti ini. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini kita semua bertemu lagi dalam proses pembelajaran, di mana dalam proses pembelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa tertib, dan supaya lebih tertib, silakan seseorang dari kalian ketua kelas ke depan untuk memimpin doa. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk ketua kelas yang sudah memimpin doa, dan silakan untuk kembali. Dan anak-anak menumbuhkan rasa nasionalisme sesuai dengan slogan kita bahwa NKRI itu harga mati. Oleh karena itu, silakan kalian berdiri semua, kita akan menyanyikan sebuah lagu Indonesia Raya untuk menumbuhkan rasa patriotisme kita. Silakan. Dan untuk yang memimpin satu orang. Siapa yang hari ini tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Ada apa hadir semua? Yang sekarang bagian piket hari ini siapa? Yang piket. Siapa? Habib. Silakan. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Bapak akan menampilkan salah satu tujuan pembelajaran kita di hari ini. Silakan, kalian bisa lihat tampil di sini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertemuan awal kalian belajar itu menganalisis sebuah gambar. Satu, kalian ada penampilan menganalisis dari internet itu. Nanti Bapak akan kasih rumbuk semua per kelompok. Jadi kalian boleh mencari dari rumbuk sini sebanyak-banyaknya informasi. Sebanyak-banyaknya informasi. Namun supaya kita termasuk, kalian harus ada praktek di lapangan. Bagaimana mencari informasi yang sebenarnya, yaitu dengan cara wawancara. Kalian siapkan pertanyaan-pertanyaan tentang materinya. Silakan nanti di internet samakan dengan ini judulnya. Silakan perhatikan ini video pembelajarannya. Baik, kita nasionalisme itu merupakan prinsip pertama, ya. Ini nasionalisme tidak bertanggung jawab dibatasi oleh hak asasi manusia. Bukti, contoh, ini adalah hasil produk tahun kemarin kakak kelas kalian yang ditampilkan. Ini bisa kita mulai? Bisa. Supaya lebih semangat, Bapak akan memberikan sebuah
slogan sesuai dengan prinsip-prinsip persatuan. Bapak akan menanya dan kalian silakan jawab. Supaya tidak ngantuk, Bapak tes lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Angkat dong tangannya biar semangat, angkat. Angkat. Kalau Bapak kasih semangat, kalau siapa kita? Nah, itu nggak terlihat semangatnya. Harus terlihat semangat ya. Siapa kita? NKRI harga mati. Pancasila jaya. Nusantara milik kita. FS 12 Pancasila sukses. Silakan Bapak berikan waktu kepada kalian kisaran 40 menit. Apa yang harus kalian lakukan dari mulai menganalisis informasi yang sudah Bapak sajikan, melakukan wawancara, dan membuatkan langsung sebuah produk. Boleh? Oke, siap. Silakan mulai mencari informasi. Siap, bagus. Kelompok apa ini? Kelompok Pancasila. Silakan. Untuk Kesya. Kelompok Sumpah Pemuda siapa? Joko, silakan. Silakan Joko, Kesya, Asti, dan yang satu lagi dari kelompok ini sudah melakukan perjanjian dengan narasumber. Silakan. Buat janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bhinneka Tunggal Ika akan melakukan pengumpulan informasi mengenai materi persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsip. Ya, silakan. Mengapa? Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi kami. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti dan Abdul Yusuf dan Sadia. Kami dari kelompok Pancasila akan melakukan pengumpulan informasi. Silakan duduk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan gimana kabarnya, Joko? Baik. Baik, oke. Irwan ya. Silakan ya. Ada apa? Pemuda akan melakukan pengumpulan informasi mengenai materi persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia dengan prinsip-prinsipnya. Ya, silakan. Mengapa prinsip nasionalisme diperlukan dalam menciptakan persatuan dan kesatuan? Karena prinsip tersebut merupakan salah satu dasar atau Kasih kepada Bapak Kepala Ya. mewakili grup kelompok Sumpah Pemuda. Ya, terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih, silakan kembali ke kelas yang masing-masing. Ya. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, mohon Ya. saya mengganggu. Saya dari kelompok Garuda Ya. ingin menanyakan tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Boleh, silakan. Sama-sama. Ya. Mengajunya yang terakhir, apa yang terjadi jika masyarakat tidak memiliki tanggung jawab terhadap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa? Nah, bila masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dalam keberagaman bangsa ya. Terima kasih Pak atas waktunya Ya. karena sedang memberikan kami informasi tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Ya. Dan Terima kasih. Silakan. Ya. Bilangnya. Jadi perhatikan lagi bagi kalian, ketika sudah beres pembuatannya, berarti jadwal kalian sekarang ini karena sudah habis dari pembuatan, mempresentasikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil produknya. Nah, ini boleh nanti dipresentasikan seperti sesuai saja urutan kelompoknya.
Yang ke depan boleh bareng-bareng, boleh perwakilan dari tiap kelompok. Misalkan ada perwakilan dari 3, berarti 3 orang sebagai narasumber yang membacakan, yang menampilkan, dan yang membantu untuk memberikan materi. Pak Pemuda ke depan. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku, janji padamu menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Bagus, lanjut ya, silakan. Pak, 3 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pancasila akan menunjukkan hasil produk satu nusa, satu bangsa Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita lekun. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pendidikan Balita akan menunjukkan hasil produk dari kelompok pendidikan. Jaga persatuan dan kesatuan, indahnya kebersamaan dalam perbedaan. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa. Hasil produk dari bangsa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bangsa mempresentasikan hasil produk kami. Manfaat pertama, agar kita selalu bersatu, selalu mau walaupun dalam perbedaan, walaupun kita ada dalam perbedaan. Baiklah anak-anak, terima kasih tiap kelompok sudah melaksanakan mempresentasikan materi dari prinsip-prinsip persatuan dalam kebenekaan dengan berbagai macam kegiatan yang kalian lakukan, dari mulai mencari informasi dari internet, menyimak sebuah video pembelajaran, kemudian melakukan wawancara, kemudian kalian menghasilkan sebuah produk sehingga kalian bisa mempresentasikan. Kasih aplaus untuk kita semua. Pada akhir penutup, Bapak akan bertanya kepada kalian. Ini sebagai bahan salah satu refleksi khususnya buat Bapak, umumnya bagi kalian semua. Apakah dengan proses pembelajaran PJBL ini atau pembuatan sehingga menyampaikan sebuah produk, menghasilkan produk ini menurut kalian menyenangkan? Menyenangkan. Merasa tertantang? Merasa. Jadi Bapak harapkan di pertemuan yang akan datang dengan berbagai model pembelajaran kalian bisa merasa lebih menarik, merasa tertarik, merasa tertantang. Dan untuk selanjutnya Bapak kasih tugas. Nanti akan Bapak kasih tugas sebatas pengerjaan PR. Nah, namun PR-nya beda, bukan berperbedaan kebutuhan dunia ekonomi. Nah, bisa dipahami untuk penugasannya? Bisa. Terima kasih. Dan Bapak kira kita sudah sampai dalam penghujung acara. Namun sebelum kita tutup acara pembelajaran ini, Bapak mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian materi, dalam membimbing kalian ada salah satu salah-salah kata maaf yang sebesar-besarnya. Silakan sebelum kita tutup proses pembelajaran ini kepada ketua kelas supaya memimpin doa dalam proses penutupan pembelajaran ini dengan membacakan surat pendek saja. Ya, silakan dipimpin oleh satu orang ketua kelas ke depan. Baiklah rekan-rekan, sebelum acara ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak, bersemangat buat kita semua. Sampai jumpa di pertemuan
observasi dalam rangka proses kompetisi akademik pada hari ini. Terima kasih. Dan kita telah melaksanakan program pembelajaran tersebut. Saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Perasaan saya Pak, karena melihat antusias anak mengikuti dengan rancangan yang saya buat dalam proses pembelajaran itu, yaitu dengan model pembelajaran PJBL ya Pak, proyek, kelihatannya anak-anak antusias Pak. Terus yang kedua, anak-anak merasa tertantang dan itu merupakan suatu kebanggaan bagi saya. Namun juga saya berpikir ada beberapa kelemahan yang perlu saya pelajari lagi, terkait mungkin dalam cara penyampaian kurang pas, atau dalam pembawaan materinya masih merasa artikulasi saya kurang jelas, seperti itu mungkin Pak, sebagai bahan refleksi saya saja gitu. Karena kalau melihat peserta didik benar-benar berantusias Pak dalam mengikuti proses pembelajaran, berarti di sini yang perlu saya gali lagi model-model yang cocok bagi anak-anak, khususnya dalam mengikuti proses pembelajaran, khusus dalam perancangan-perancangan apakah ini bisa dilanjutkan, dan mudah-mudahan saya bisa banyak menemukan media-media sebagai sumber belajar gitu. Itu saja mungkin Pak. Berangkat dari kelemahan tadi, Bapak menggunakan model pembelajaran berbasis proyek ya, Ya, based learning. Berangkat dari kelemahan itu, apa yang akan Bapak perbaiki terkait dengan model yang Bapak perbaiki terkait dengan langkah-langkah pembelajaran sebagaimana Bapak telah. Yang pertama Pak, dalam model project ini saya akan perbaiki itu tentang durasi waktu Pak. Karena terkadang ketika sudah dibagikan kelompok, peserta didik itu berebutan waktu, ingin yang pertama, kadang ada juga yang belum merasa pede, mungkin ada yang ingin mengakhirkan diri. Jadi nanti akan saya pembagian durasi dalam proses pembuatannya produk tersebut, sehingga anak-anak leluasa bisa menggunakan waktu dengan efektif gitu. Ya, baik, terima kasih Pak. Itu ya Bapak lakukan perbaikannya Pak ya. Terkait dengan tadi Bapak juga menceritakan kelebihan dari model pembelajaran yang telah Bapak, atau kegiatan pembelajaran yang telah Bapak lakukan. Kira-kira tindak lanjutnya akan seperti apa? Tindak lanjutnya dari proses pembelajaran tadi, karena sudah bisa mempresentasikan, mungkin kedepannya karena terkait dengan materinya berbeda lagi Pak, tentang ke arah ketatanegaraan, nanti saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan. Jadi peserta didik harus bisa sampai dengan mendemonstrasikan atau mensimulasikan kegiatan-kegiatan yang benar-benar real dengan keadaan kenyataan di masyarakat atau di tiap lingkungan-lingkungan gitu. Itu saja mungkin Pak. Baik, luar biasa Pak ya, gagasan terkait dengan tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran yang Bapak lakukan. Ini saya ingin menanyakan terkait dengan penilaian yang Bapak telah laksanakan. Penilaiannya ada apa saja? Satu, penilaian individu Pak, dan yang kedua penilaian kekompakan kelompok atau peminat kelompok. Tapi saya bersifatnya sekarang mencoba untuk mulai dari penilaian penugasan, penilaian evaluasi, terus kerja kelompok itu menggunakan Google Form Pak. Jadi supaya kita mudah untuk melihat ketransparan dengan anak-anak, nanti nilai bisa saya sifatnya rahasia, tapi kita bentuk transparan gitu, bisa semua orang melihat juga, terkhususnya dengan orang tua. Karena jujur saja Pak, dalam pemberian penilaian ini anak sudah bekerja dengan keras, tapi kadang meskipun mendapatkan nilai baik, kadang kurang perhatian. Sehingga saya nanti akan membuatkan laporan tentang penilaian hasil pembelajaran ini terhadap orang tuanya. Jadi nanti ada penilaian khusus dari saya, dan ada juga dari penilaian pandangan secara individu atau secara temannya.
apabila ada yang sedang tampil kelompok yang lain, maka kelompok yang lain boleh memberikan nilai, atau kita saling menilai saja per individu siapa yang pantas hari ini misalkan menjadi juara dalam diskusi ini. Jadi ada anak-anak yang menyumbangkan juga penilaian tersebut. Jadi bukan hanya saya yang melakukan penilaian. Baik, Bapak sudah luar biasa ya melakukan penilaian secara komprehensif, secara holistik, di mana ada penilaian observasi yang dilakukan Bapak terkait dengan bagaimana keterampilan anak itu dapat dinilai, termasuk juga sikapnya. Tadi saya lihat Bapak lebih menekankan bagaimana sikap-sikap yang harus ditampilkan oleh peserta didik ketika misalkan melakukan wawancara dan lain-lain. Kemudian yang luar biasa Bapak melakukan peer assessment Pak ya, atau penilaian antar sesama yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa bisa menilai satu dengan yang lainnya. Yang kemudian juga ada penilaian secara kognitif, di mana Bapak menggunakan Google Form kan seperti itu, dan itu dapat diakses oleh siswa. Jadi Bapak telah melakukan penilaian secara integratif, holistik, dan juga berkelanjutan, sehingga ada penilaian sumatifnya, ada penilaian formatifnya, ya, ada penilaian for learning, ada penilaian assessment as learning, dan assessment of learning. Luar biasa apa yang Bapak lakukan sehingga pembelajaran itu berjalan dengan baik, kemudian penilaian itu berjalan secara holistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembelajaran Bapak kali ini, dilihat dari runtutan pembelajaran yang Bapak susun dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sudah dilakukan secara baik, secara bagus, dan juga runtutnya seperti itu. Dan ada perbaikan ketika misalkan kita melakukan pembelajaran, diusahakan jangan terlalu banyak duduk di meja guru, ya. Jadi kita harus keliling-keliling, jadi mengontrol apa yang dilakukan oleh siswa. Ditanyakan apakah ada kesulitan, kenapa misalkan ada siswa yang kurang aktif di dalam bimbingan. Jadi dari beberapa kelompok itu, mana kelompok yang aktif dan kelompok yang kurang aktif. Nah, kita itu kalau yang aktif ya biarkan saja sudah bisa, tapi kita harus memberikan perhatian yang lebih itu kepada kelompok yang kurang aktif. Itu Pak. Terkait dengan sarana prasarana, adakah yang Bapak keluhkan atau Bapak ingin perbaiki di pembelajaran berikutnya Pak? Mungkin untuk sarana prasarana saya rasa sudah Pak, sudah cukup, tapi ada kadang terkendala kita dengan jaringan internet Pak. Jadi masih belum stabil jaringan internetnya, sehingga anak-anak ketika mencari informasi dari sumber internet atau yang lainnya menggunakan jaringan internet, kadang ketika lagi asik-asiknya menghilang karena belum stabil. Mungkin itu belum program juga kita kan oleh sekolah sudah mengusahakan juga ada wifi, tapi terkadang jaringan mati lampu. Jadi ada ketika menggunakan IT kita sering terkendala itu oleh jaringan saja Pak. Jaringan kalau internet kadang suka menghilang, kalau listrik kadang suka mati lampu, itu hilang juga. Malum mungkin karena letak geografisnya daerah terpencil gitu pas sekolah ini. Ya mungkin itu Pak, di luar itu tidak ada Pak. Mungkin untuk fasilitas sekolah alhamdulillah sudah cukup lah, tinggal sayanya saja atau gurunya saja yang kreatif dan inovatif dalam menyiasati proses pembelajaran ini gitu, supaya tampil baik dalam proses pembelajaran ini. Itu saja mungkin Pak. Ya baik Pak. Terima kasih ya. Berhubungan dengan masalah jaringan kita tidak bisa di luar jangkauan ya, Pak. Di luar jangkauan kita gitu, ya, karena berhubungan dengan provider yang lain. Ya. Pak, terima kasih Pak sudah sangat baik dan juga Bapak berkenan untuk dilakukan supervisi pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kebaikan Bapak hari ini. Mudah-mudahan Bapak kedepannya karirnya lebih bagus. Amin. Kemudian juga kemampuannya juga lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi foto bareng Pak.
sekaligus menyelesaikan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik, Pak. Mohon maaf sebelumnya, Pak, kalau misalnya saya ingin bertanya. Yang pertama, apa yang Bapak lakukan ketika praobservasi bersama coaching? Yang saya lakukan, kegiatan yang saya lakukan bersama coaching bersama guru itu ketika proses praobservasi yang pertama adalah berkaitan dengan percakapan tentang proses pembelajaran yang akan dilakukan, yang beberapa pertanyaan ya. Yang antaranya menyampaikan tujuan dari kegiatan supervisi yang dilakukan, kemudian guru atau coaching menyampaikan acara pembelajaran, jadi berbeda di kegiatan dan juga melakukan aspek perkembangan yang harus sampai dalam kegiatan tersebut. Kemudian ketiga, saya menyepakati waktu kapan dilaksanakannya kegiatan dengan kelas atau supervisi kelas. Dan yang terakhir, saya menyampaikan bahwa dalam proses observasi tersebut akan dilakukan proses catatan untuk pengambilan data dan juga dokumentasi. Seperti itu yang saya lakukan. Selanjutnya, Pak, pada saat proses praobservasi bersama coaching, apa yang Bapak ingin kembangkan dari prinsip coaching tersebut, Pak? Yang saya ingin kembangkan adalah pernikahan, yaitu membangunnya hubungan besar antara coaching guru dengan supervisor ya, menjadi kepala sekolah. Jadi prinsipnya adalah waktu itu yang kita bangun setelah, sehingga tidak ada kelas-kelas kita membangun kesalahan sama kan seperti itu. Yang kedua adalah saya ingin menguatkan dalam proses memberikan pertanyaan bobot untuk menggali dari apa yang coaching ingin sampaikan kan. Jadi coaching bisa menggali informasi atau menggali solusi yang dia sampaikan. Yang ketiga, bahwa proses ini seharusnya berkesinambungan ya, berkelanjutan dari satu proses ke proses berikutnya. Jadi tidak terhenti sama yang sampai di sini saja. Dan yang ketiga adalah saya ingin bersikap objektif terhadap apa yang terjadi seperti itu, tidak lagi sifat-sifat subjektif itu, karena faktor misalnya kedekatan dan lain-lain. Tapi kita benar-benar melakukan kegiatan ini adalah kegiatan yang objektif, jadi tidak berprinsip dengan besar semua guru kita adalah sama betul dan saya. Terima kasih, Pak. Yang ketiga, pada saat observasi, kalau boleh tahu nih, Pak, apa yang jadi fokus area yang ingin dikembangkan pada saat supervisi akademik, Pak? Area yang ingin dikembangkan pada saat supervisi akademik adalah yang pertama kemampuan guru dalam melakukan pembelajaran diferensiasi ya, baik diferensiasi konteks, proses maupun produk berdasarkan gaya belajar. Karena kalau di dari profilnya hampir siswa-siswa ini sama, tapi kalau gaya belajarnya beda. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Berdasarkan kalkulasi itu guru tersebut itu bahwa yang kinestetik dari 20 orang itu ada 5 orang, tapi yang visual dan auditori itu sama, itu 7-8 orang. Itu yang kedua, guru tersebut ingin bagaimana dia mengelola emosi dalam proses pembelajaran. Jadi ingin dia itu bagaimana membangun mengembangkan keterampilan sosial emosional yang dimiliki murid ya, jadi kesadaran diri muridnya, pengelolaan diri, kemudian cara-cara berrelasi, dan ketika misalkan melakukan proses pembelajaran itu ada proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana guru tersebut coach itu bisa melakukan evaluasi yang komprehensif ya, holistik, yaitu komprehensi kognitif, afektif, dan sebagainya. Itu yang kami sama-sama dalam proses prasepersi tersebut. Yang keempat nih, Pak, bagaimana hasil observasi supervisi akademik yang telah Bapak lakukan di kegiatan coaching? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan kepada coaching ya, bahwa coaching telah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan cara yang dilaksanakan. Jadi tahapan-tahapan karena menggunakan model project based learning, jadi tahapan-tahapannya sudah dilaksanakan dengan benar. Begitupun dengan melakukan proses diferensiasinya. Ya, jadi misalkan dalam produk ya, siswa yang auditori itu dia menggunakan rekaman, itu kan
visual, membuat video, gitu kan. Kemudian yang kinestetik juga ada video itu. Jadi dia sudah berhasil melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pengembangan kompetensi sosial emosional ini sudah dilakukan dengan baik. Hanya ada sedikit yang kurang sempurna, misalkan dulu lebih banyak memantau kelompok yang terlihat aktif, gitu kan, terlihat aktif. Nah, ada yang kelompok yang kurang produktif ini, itu, nah, itu seharusnya itu yang lebih lebih difokuskan seperti itu. Ada lagi Pak? Ya. Nggak ada? Hasil observasi? Ya, cukup sekitar. Yang kelima Pak, apa yang ingin Bapak kembangkan lagi nih setelah Bapak melakukan supervisi dengan coaching? Nah, yang ingin saya kembangkan yang pertama adanya rasa percaya dalam hubungan kepala sekolah dan guru dalam proses ini. Jadi kita saling percaya satu sama lain. Saya percaya kepada guru juga percaya kepada saya. Kedua, adanya pemahaman guru dalam kepala sekolah sebagai supervisi dalam hubungan kepala sekolah ini. Jadi ketika kepala sekolah melakukan supervisi dan coaching kepada supervisi itu bukan untuk mencari kesalahan atau apa, tapi untuk memperbaiki proses pembelajaran yang di sekolah, ya. Untuk tujuannya untuk mulai pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang terakhir adalah saya ingin berperan tulus, kemudian saya ingin mengetahui kondisi seperti apa sih pembelajaran yang dibutuhkan itu, seperti itu, yang benar-benar berpihak pada murid, sehingga sebagai kepala sekolah bisa menyediakan sarana prasarana yang dapat mendukung seperti itu. Nah, kapan nih Pak hal itu akan dilakukan? Proses ini akan dilakukan sejak saat ini dan ke depannya secara rencana minimal dalam satu semester itu ada supervisi, dan jadi kegiatan supervisinya yang pertama supervisi administrasi dulu, kemudian supervisi pembelajaran dan supervisi penilaian dan juga itu yang dilakukan. Berarti kalau dalam satu semester itu minimal untuk semua guru itu ada 3 kali supervisi administrasi, supervisi pembelajarannya, dan supervisi penilaian pembelajaran. Itu dan itu berkesinambungan dilakukan. Dan itu merupakan tugas pokok dari sekolah sebagai supervisor. Nah, yang ketiga Pak, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching supervisi bersama coaching? Perasaan saya setelah melakukan supervisi dengan coaching, saya merasa lega, dan saya bisa melakukan prinsip coaching itu, kemudian yang baik, berusaha melakukan dan yang berbobot yang sesuai dengan kemampuan saya. Hal yang sama juga coaching juga memberikan informasi dan juga dia menggali potensi yang dia miliki, juga tanpa harus kita menguruinya seperti itu. Jadi benar-benar kita berprinsip adanya kemitraan dan juga adanya kesamaan antara coach dan coaching seperti itu yang sudah, dan diharapkan ke depan juga akan dibangun menjadi seperti itu. Jadi tidak ada sekat, ya, tidak ada sekat dalam sekolah ini. Kita bersama saja dalam proses itu saja. Ya. Terakhir, jika Bapak diperkenankan menilai diri tentang teknik coaching yang kemarin Bapak lakukan dengan coaching di sekolah Bapak ini, berapa nilai keberhasilan coaching ini? Ya, kalau misalkan tentang nilainya 0 sampai 10 lah. Kalau 0 sampai 10 ya saya di posisi 8 lah, ya. Di posisi 8, puncak belum, tapi proses-proses itu sudah saya lakukan seperti itu, ya. Jadi ya saya di posisi 8 itu dalam artian saya yang pertama menggunakan prinsip seperti itu sudah berusaha saya lakukan, kan?